المسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita kembali belajar, untuk kita kembali menimba ilmu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia menempuh suatu jalan dan tidaklah jalan tersebut ia tempuh kecuali untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, semoga dengan kita belajar, dengan kita menimba ilmu, semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kemudian para sahabat serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk beliau hingga akhir dari kehidupan mereka di dunia. Hadirin kaum muslimin Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Sirah Nabawiyah atau sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebuah kitab yang sangat ringkas yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Uthman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullah taala dengan judul Kunuz As-Sirah. Pada pertemuan ini kita akan mengisahkan salah satu di antara peperangan dari peperangan-peperangan yang terjadi pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan perang ini kemudian dikenal dengan Ghazwatu Dzati As-Salasil. Dan perang ini terjadi pada tahun ke-8 setelah hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dzatus Salasil ini merupakan sebuah tempat yang berada di utara kota Madinah dan jaraknya cukup jauh. Kalau kita melihat kitab Fiqh Al-Makhtum yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala, beliau menyebutkan jarak dari kota Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menuju tempat ini butuh waktu 10 hari. Jadi ini adalah tempat yang sangat jauh.
Kemudian as-salasil, ya, ini merupakan nama sumur, ya, Dzatu as-salasil, yaitu nama daerah yang di daerah tersebut terdapat sumur, yang mana sumur tersebut bernama as-salasil. Ya, sudah kita sebutkan dahulu, sumur pada zaman itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, banyak peperangan terjadi itu di dekat sumur. Ya. Kemudian hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh di sini, hafizahullah taala, arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'addiba ba'd qabail al-Arab allati syarakat ar-Rum fi qitalihim lil muslimin. Peperangan ini yang dilatar belakangi oleh keinginan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pelajaran kepada sebagian kabilah Arab yang sebelumnya mereka bersekutu dengan orang-orang Romawi ketika perang Mu'tah. Yang sudah kita sebutkan ketika perang Mu'tah, yang ketika itu kaum muslimin jumlah mereka hanya sekitar 3.000 orang. Mereka harus berhadapan dengan 100.000 orang dari orang-orang Romawi, kemudian 100.000 orang lagi dari sekutu mereka, ya, orang-orang Kufarul Arab, ya. Maka di sini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan pelajaran kepada mereka, ya. Dan ketika itu juga orang-orang ini mereka memiliki rencana yang besar. Mereka telah berkumpul ingin menyerang kota Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebelum mereka datang, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, nantinya di sini Nabi utus pasukan untuk, ya, memerangi mereka, ya, terlebih dahulu. Kemudian fa'aqada Nabi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Al-As. Maka dalam peperangan ini ahli sejarah sebagian mereka mengatakan ini namanya as-saraya, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak ikut perang atau tidak ikut berangkat sebagaimana dahulu ketika peristiwa perang Mu'tah. Nabi tidak ikut. Ya, Nabi hanya mengirim pasukan saja. Dalam peperangan ini juga demikian. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan yang kemudian dipimpin oleh sahabat yang mulia Al-Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya yaitu liwa abyad, yaitu bendera putih. Ya. Dan di sini hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bagaimana kepercayaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia ini. Padahal dia baru saja memeluk agama Islam. Ya. Dia memeluk agama Islam. Sahabat yang mulia ini berbarengan dengan sahabat Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Sudah kita kisahkan bagaimana perjalanan mereka untuk memeluk agama Islam. Ini baru saja. Ya. Ada sekitar mungkin 3 atau 4 bulan dari keislaman mereka. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kepercayaan kepada sahabat yang mulia tersebut. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tahu siapa, ya, sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Ya. Sebelum dia memeluk agama Islam, Nabi tahu siapa dia, bagaimana sepak terjangnya. Dia ditakuti oleh lawan dan juga kawan. Ya, makanya dia dipercayakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu banyak sahabat-sahabat yang lebih senior. Ya. Kemudian waja'ala mahu rayatan sauda. Dan juga kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada sahabat yang mulia ini itu rayat sauda,
yang berwarna hitam. Ya. Kemudian wa ba'athahu fi 300 min salah al-muhajirin wal ansar. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, ketika itu mengutus pasukan, jumlahnya adalah 300 orang. Ya, dan dari golongan orang-orang muhajirin dan orang-orang al-ansar. Ya, dan ini mereka min kibarihim, termasuk sahabat-sahabat senior dari al-muhajirin wal ansar. Ya. Tapi kita lihat bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada sahabat Al-Amr bin Al-As. Ya, Amr bin Al-As radhiyallahu taala. Padahal dia baru saja memeluk agama Islam. Ya, dari sini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat bagaimana kemampuan seseorang tersebut, karena memang dia ahli dalam strategi luar biasa. Ya, dia berpengalaman. Ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memilih pemimpin itu bukan sembarangan, tidak. Bukan berarti dia sahabat senior apa tidak, tapi Nabi lihat akan kemampuan dari sahabat tersebut. Dan ini adalah bagaimana hebatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma'ahu 30 farasan. Dan ketika itu pasukan ini yang diketuai atau dipimpin oleh Amr bin Al-As, 300 pasukan, kemudian membersamai mereka 30 pasukan berkuda. Ya, ini pada zaman dahulu ini adalah kalau kita sekarang seperti mungkin jet tempur. Ya, kalau dulu tidak ada, ya. Tapi kalau kita ibaratkan hari ini, kuda ini seperti apa? Seperti jet tempur. Ya, maka ini pasukan ini dibekali dengan 30 yaitu pasukan berkuda. Nah, ini sangat penting. Kemudian wa amarahu bi an yasta'ina biman marra bihi min qabail. Kemudian juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat yang mulia ini, Amr bin Al-As, agar nanti sekiranya kau melewati kampung-kampung, kau melewati di sana akan banyak suku yang kau lewati, maka libatkan mereka. Libatkan mereka untuk membersamai kalian. Untuk apa? Membersamai kalian untuk nanti memerangi mereka, orang-orang kufarul Arab yang mereka telah berkumpul. Yang mereka sebelumnya telah bersekutu dengan Romawi dalam perang Mu'tah. Dan sekarang mereka sudah berkumpul pula untuk memerangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara kabilah tersebut yang akan dilewati adalah Tubalyun wa Adran wa Balkin. Wa hiya qabail Arabiyyah 'ala tariq. Dan ini adalah kabilah-kabilah yang nanti akan dilewati oleh Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu dan pasukannya. Mereka akan melewati perkampungan dari suku-suku ini. Maka pesan Nabi, libatkan mereka. Libatkan mereka, karena Nabi tahu pasukan yang orang-orang kufar itu jumlahnya besar. Kemudian fasar al-lail wa kam an-nahar. Maka di sini kita melihat bagaimana strategi daripada sahabat yang mulia tersebut, yaitu Amr bin Al-As radhiyallahu taala. Maka ketika di perjalanan pada siang hari, maka mereka ini bersembunyi. Pada siang hari mereka bersembunyi. Kapan mereka melakukan perjalanan? Malam hari. Ini taktik mereka. Kemudian falamma qaraba min al-qawm balaghu anna lahum jam'an katsiran. Maka ketika mereka terus berjalan pasukan ini, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, maka ketika mereka semakin mendekat ke Dzatu As-Salasil,
maka sampai kepada mereka, karena mereka juga memiliki mata-mata untuk melihat bagaimana pasukan musuh. Maka sampai berita tersebut kepada Amr bin Al-As bahwasanya musuh ini jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Faba'atha Rafi' bin Magid ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastamidduhu. Maka di sini Amr bin Al-As radhiyallahu taala an, sahabat yang mulia tersebut, kemudian dia mengirim seseorang yang bernama Rafi' bin Magid kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikirim oleh Amr bin Al-As kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kondisi di lapangan dan meminta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar ditambah pasukannya. Ditambah apa? Pasukannya, karena pasukan musuh tadi jauh lebih besar. Orang-orang kufar tadi, kufarul Arab tadi jauh lebih besar. Maka di sini Amr bin As meminta, dia mengirim utusannya untuk meminta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar dikirim yaitu pasukan susulan. Fa arsala ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aba Ubaidah fi mi'atain. Maka kemudian setelah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendapat kabar tersebut bahwasanya pasukan musuh jauh lebih besar, dan sahabat yang mulia Amr bin As meminta agar Nabi mengirim pasukan susulan, maka dikirim oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada 200 pasukan susulan yang dikirim oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemudian pasukan ini dipimpin oleh sahabat yang mulia yaitu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Kemudian waqada lahu al-liwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepada sahabat yang mulia ini Ubaidah yaitu al-liwa, bendera. Kemudian wa ba'atha ma'ahu Abu Bakar wa Umar. Kemudian juga dalam pasukan susulan ini yang jumlahnya 200 tadi, termasuk di situ ada sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu taala anhum. Kemudian wa amarahum an yalhiqu bi Amr bin Al-As. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Nabi sampaikan kepada pasukan susulan ini kepada Ubaidah Nabi sampaikan bahwasanya nanti ketika sampai di sana maka hendaknya bergabung dengan pasukan Al-Amr bin Al-As wa yakunu jami'an wa la yakhtalifu. Nanti bersatu kalian, berkumpul, jangan berpisah, jangan berselisih. Maka ini pesan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada pasukan susulan tersebut. Kemudian hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian falamma lahiqa Abu Ubaidah bi Amr bin Al-As ikhtalafa fil imamah. Maka menyusullah 200 pasukan tadi, pasukan susulan tadi, untuk kemudian nanti bertemu dengan pasukannya. Yang pertama tadi dikirim oleh Nabi 300 orang, maka jumlahnya itu 500 orang. Maka setelah melakukan perjalanan, maka bertemulah Abu Ubaidah dengan Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Kemudian di sini ikhtalafa fil imamah. Maka mereka bertemu antara Abu Ubaidah dan pasukannya, kemudian dengan Amr bin Al-As mereka bertemu, dan ketika itu hendak melaksanakan salat. Maka di sini terjadi perselisihan. Siapa yang jadi imam? Karena Abu Ubaidah bin Jarrah dia pemimpin, dia qaid ketika itu. Kemudian juga Amr bin Al-As, dia juga qaid ketika itu. Hanya saja
pasukan yang pertama, kemudian pasukan susulan, ya. Maka terjadi perselisihan di tempat tersebut, ya. Bahkan ada yang melihat bahwasanya yang lebih berhak adalah Abu Ubaidah, dia lebih senior, ya. Maka Amr bin Al-As ketika itu dia mengatakan, "Ana al-qa'id wa anta ji'ta madada." Saya adalah seorang pemimpin, saya pemimpin dalam pasukan ini, dan Anda adalah orang yang datang setelah kami, adalah pasukan yang menyusul kami. Ya, kata Amr bin Al-As radhiyallahu taala. Kemudian faqala Abu Ubaidah, kemudian Abu Ubaidah dia mengatakan, kama taqul, sebagaimana apa katakan, la in asaitani la uti'annaka. Maka ya kata Abu Ubaidah ketika itu, ya, dan ini ya kita melihat bagaimana sahabat yang mulia tersebut, ya, sikap yang luar biasa, ya. Maka dia mengatakan, ya, sekalipun saya tidak setuju denganmu, tapi bagaimanapun saya harus mentaati kamu, ya. Dan ini hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, fakana Amr bin As wal qa'id. Maka ya di situ pasukan bersatu, maka yang menjadi pemimpin adalah Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Dan dia yang mengimami salat ketika itu. Ini hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini juga penting masalah imam. Ya. Ini ya perlu juga kita perhatikan. Ya, kalau kita berada di suatu masjid, ya, atau di musalla, ya, maka meskipun kita seorang ahli Quran, al-qurra misalnya, ya, maka tidak boleh kita tiba-tiba maju menjadi imam. Ini tidak boleh. Ya. Yang berhak menjadi imam di depan adalah imam rawatib. Ya, tidak boleh kaum muslimin yang mereka datang, sekalipun dia ahli Quran, kalau dia tidak diizinkan untuk menjadi imam, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau dia sudah mendapatkan izin, maka ya lain ceritanya. Kemudian hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fadakhala Amr bila Quda'ah. Maka setelah itu, ya, setelah pasukan tadi bergabung, ya, pasukan yang pertama dengan pasukan yang kedua, pasukan Amr bin As dengan pasukan Abu Ubaidah, ya, sudah bergabung. Maka mulailah Amr bin As dia memimpin pasukan ini masuk ke negeri Quda'ah. Ya. Disitulah tempatnya, yaitu tempat tadi yang bernama Dzatu As-Salasil. Kemudian pada wahaha hatta adda aqsa biladihi, maka dia masuk, ya, dan berhasil menguasai tempat tersebut sampai ke ujung-ujung daripada tempat tersebut, dari Quda'ah tersebut, ini berhasil dikuasai. Ya. Walakiya jam'an faqama alaihim bistilah fatafarraqu, maka disitulah bertemu dengan pasukan yang besar tadi. Ya. Pasukan orang-orang kufar yang mereka bersekutu dengan orang-orang Romawi, dan juga mereka punya agenda untuk apa? Ya, menyerang kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari ya pinggir-pinggirnya. Ya. Maka ketika bertemu itu, ya, kaum muslimin yang menunjukkan akan keberaniannya, ya, karena memang pasukan kaum muslimin, ya, mereka tidak takut dengan peperangan. Ya, mereka tidak takut dengan, ya, sekalipun nyawa sebagai taruhan mereka. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir, mereka takut dengan kematian. Kaum muslimin tidak. Ya, bahkan mereka merindukan syahid fi sabilillah. Itu yang mereka rindukan, itu cita-cita mereka. Maka masuklah pasukan tersebut, ya, bertemu dengan pasukan musuh yang sangat besar tadi. Tapi pasukan yang musuh yang besar tadi, mereka ketakutan terlebih dahulu. Ya, fatafarraqu, maka mereka berhamburan. Ya, maka mereka lari. Ya, wa raja'u biduni qital. Ya, maka setelah itu, ya, tidak terjadi peperangan. Ya, karena musuh mereka kabur. Ya, mereka tidak berani melawan, ya, pasukan kaum muslimin ketika itu. Ya, mereka kabur. Ya, mereka meninggalkan, ya, barang-barang mereka. Ya, maka di situ juga kaum muslimin mereka banyak mendapatkan ghanimah, yaitu rampasan perang. Ya.
Kemudian fawada'u syai'an min al-hayb fi qulubil kuffar. Ya, sekalipun tidak terjadi peperangan, artinya bertemu ya antara kaum muslimin dengan orang kufar ini, karena mereka sudah lari terlebih dahulu, mereka takut ya, meskipun jumlah mereka sangat besar ketika itu ya, namun ini ya memberikan ya, efek yang sangat buruk bagi mereka ya. Artinya mereka memiliki ketakutan yang luar biasa dengan ya pasukan kaum muslimin. Ya, dan ini juga hikmah daripada perang Mu'tah kemarin. Ya, kaum muslimin yang jumlahnya sedikit berani dengan orang-orang Romawi yang jumlahnya ratusan ribu. Ya, yang dilawan adalah negara adidaya, negara besar. Ya. Maka ini menjadikan ya, musuh ini mereka semakin takut. Kemudian hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ketika peperangan ini, ya Amr bin As dia menceritakan ada sebuah peristiwa. Kalau Amr dia menceritakan, Amr berkata, "Ihtalamtu fi lailatin baridah fi ghazwati dzati as-salasil." Ketika malam-malam dari peperangan tersebut, ya, sahabat yang mulia ini dia ihtalama, yaitu mimpi, ya, mimpi basah. Paham mimpi basah ya? Sedangkan ketika itu adalah malam yang sangat dingin dan puncak-puncaknya dingin. Ini ketika itu ya, itu kondisi sangat dingin pada peristiwa ini, ya. Dan Amr bin Al-As ketika itu, ya, dia tidak boleh pasukannya tadi menyalakan api. Ya. Ini diantara kebijakan-kebijakan dari Amr bin Al-As radhiyallahu taala. Tidak boleh menyalakan api. Ya, untuk orang menghangat ini tidak boleh. Ya, itu dilarang olehnya. Tapi dia tidak menyebutkan alasannya. Ya, baru nanti kemudian disebutkan. Ya, kalau menyalakan api ini itu dilihat oleh musuh, nanti terlihat berapa jumlah kita. Ya. Maka ketika itu, ya, pada malam-malam dari peperangan ini, maka dia bermimpi, yaitu mimpi basah. Kemudian fa ashfaqtu in absartu an ahlika. Maka ketika itu, karena dingin yang luar biasa dan dia khawatir dengan dirinya ketika itu, ya mungkin nanti kalau dia mandi nanti dia akan sakit atau mungkin ya kondisi buruk terjadi pada fisiknya, ya, maka dia tidak mandi. Padahal dia apa? Mimpi basah. Jadi mimpi basah ini wajib, yaitu apa? Mandi. Ya, seorang yang dia dia mimpi basah, maka sebelum dia melaksanakan sholat maka wajib baginya itu mandi janabah. Ya. Tapi kondisi ketika itu karena dingin yang luar biasa, maka sahabatnya dia enggan untuk mandi, dia enggak mandi. Ya. Karena dia takut terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya. Apa yang dia lakukan? Kemudian dia mengatakan fatayammamtu. Kemudian dia bertayammum. Ya. Enggak mandi. Kemudian summa shallaitu bi ashabi as-subh. Kemudian setelah itu ya kata Amr, ya, karena dia seorang qaid ketika itu, karena dia sebagai pemimpin ketika itu, maka dia sholat dan dia pula menjadi apa? Imamnya, karena dia pemimpin, ya, karena dia apa? menjadi pemimpin. Kemudian dzakara dzalika kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk yang dikeluhkan ya secara umum kepemimpinan Amr bin As ini luar biasa. Tapi ada hal-hal yang itu mengganjal sahabat, kemudian disampaikan kepada Nabi ketika mereka pulang. Ya. Maka ketika mereka pulang para sahabat ya menyebutkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Amr bin As dia mimpi basah, ya, tapi dia tidak mandi, cuma cukup tayammum, kemudian dia apa? Menjadi imam. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata, "Ya Amr, shallaita bi ashabik wa anta junub." Wahai Amr, dipanggil Amr bin As. Wahai Amr, kau salat
kau jadi imam, ya kau mengimami sahabat-sahabatmu, sedangkan kau dalam keadaan junub. Ya. Kemudian qala fa akhbartuhu billadhi mana'ani min al-iktisal. Kemudian kata Amr bin As, ya aku kabarkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebab-sebab kenapa saya tidak mandi ketika itu. Ya. Saya sampaikan kepada Nabi yaitu sebab-sebab yang menghalangiku untuk apa? Untuk mandi. Karena alasan apa? Dingin yang luar biasa. Dia tidak tahan. Ya. Kemudian dia berhujjah, ya. Kata Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Wa inni sami'tu Allah taala yaqul," dan aku mendengar itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 29, yaitu wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya jangan kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang. Allah sayang kepada kita. Kemudian fadhahika Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Maka kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mengingkari apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia tersebut. Ya. Nabi tidak mengingkari, Nabi tertawa ketika itu. Ya, Nabi tidak artinya apa? Nabi setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia tersebut dari ijtihadnya. Ya. Ini hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini adalah sepenggal atau bagian daripada kisah ya perang Dzatu As-Salasil, ya, yang mana ketika itu sahabat yang mulia itu Amr bin As ketika itu dia junub karena dingin yang luar biasa, ya, maka dia tidak mandi dan dia cukup apa? Tayamum. Ya, dan itu dibenarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menyalahkannya. Ya, Nabi tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia tersebut. Dan di sini juga bisa kita ambil kesimpulan, ya, bahwasanya apabila kita dalam kondisi tertentu, misalnya kita junub, ya, tidak ada air misalnya, atau mungkin ada kondisi tertentu yang kita tidak mungkin menggunakan air, ya, karena bisa jadi mungkin penyakit, karena kita sakit dan penyakitnya akan semakin parah, ya, atau mungkin karena dingin yang luar biasa, ya, maka cukup apa? Bertayamum, ya, cukup bertayamum. Bagaimana caranya? Sederhana, ya, tayamum itu ya sederhana, ya, kita baca Bismillah, kita letakkan tangan kita ya di tanah, ya, ada debu, ya. Kemudian kita tiup, ya, kalau memang ada di sini, ya, kita tiup, kemudian ya kita usapkan ke muka satu kali, tangan satu kali, ya, kiri, sudah cukup, ya. Atau mungkin dibalik, tangan dulu baru muka, itu juga boleh, ya. Ini cara yang sederhana, itu adalah Islam, ya. Ada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah kisah, ya, tentang ada orang yang dia berfatwa tapi fatwanya keliru, ya. Yang mana ketika itu ada seseorang, ya, yang dia melakukan perjalanan, beberapa orang, maka salah satu di antara mereka itu ada yang terkena batu, maka luka kepalanya, ya, luka kepalanya. Kemudian setelah itu dia mimpi basah, maka dia bertanya kepada teman-temannya, ya, apakah dia boleh tayamum karena dia kepalanya tadi berdarah, luka, ya, kemudian dia mimpi, dia tidak mandi, apakah boleh? Faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru al-ma. Ya, tak ada rukhsah bagimu, ya, sedangkan engkau bisa menggunakan air. Maka dia mandi, famat. Kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Ya. Kemudian setelah itu datang, ya, mereka ini kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan tentang itu. Maka apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Qatalu, kalian telah membunuh mereka. Qatalahumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala membunuh mereka, kalian yang membunuh mereka. Ada salu idlam ya'lamu, bukankah kalian bisa bertanya kalau kalian tidak tahu? Ya, fa inna masyifa'ul ayyi
as-su'al, ya, karena obat daripada kebodohan itu bertanya, ya, ilmu. Ya, wa innama kana yakfihi an yatayammama. Cukup baginya dengan apa? Tayammum. Ya, sebenarnya itu cukup baginya dengan apa? Dengan tayammum. Ya. Ini hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini kemudahan di dalam Islam. Ya, ini ya kemudahan di dalam Islam. Kalau kita tidak bisa, ya mungkin ada kondisi tertentu, ya, kita tidak mendapati air, ya, sedangkan kita harus suci ketika itu, kita harus salat, ya, maka ini diantara ya kemudahan di dalam Islam. Cukup ya? Habis waktu kan? Jadi hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan lagi ya pada pertemuan berikutnya. Ini adalah kisah yaitu perang Dzatu As-Salasil. Yang ketiga itu tidak terjadi peperangan langsung karena musuh sudah kabur terlebih dahulu, dan ini tentu adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Setelah itu insyaallah kita akan lanjutkan yaitu kisah bagaimana kisah ini yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, yaitu Fathu Makkah, ya, Fathu Makkah insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.